Apa sih sebetulnya, bisa nggak saya dikasih tahu, diinformasikan sesungguhnya JKT48 apa sih sebetulnya? Di JKT itu kita punya teater Ya. sendiri. Jadi di teater itu pertunjukannya hampir setiap hari gitu, kecuali hari Senin. Dan selama di teater itu kita nyanyi, kita nari. Jadi kayak mini konser gitu. Nanti ada fansnya datang nonton kayak gitu. Terutama di Indonesia ini luar biasa. Digital ini yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, sehingga dia bisa berkreasi, membuat sebuah acara ataupun membuat sesuatu yang unik, maka diinformasikan kepada masyarakat dan akhirnya mereka dapat uang. Sebetulnya aku tuh jarang banget ya Pak Made ya ke museum. Terakhir kayaknya waktu zaman masih sekolah, study tour ke museum. Terus pertama kali kesini lagi kayak, wah kayak sesuatu yang langka banget, jarang banget dilihat. Dan apa ya, kayak kesannya tuh kayak, wih seru banget nih kalau misalnya orang-orang juga ikutan tahu tentang adanya museum ini. Terima kasih, selamat pagi. Tadi kita kedatangan Bro Raffi Ahmad, kemudian kita teruskan dengan berbincang-bincang dengan wanita kelahiran Bali yang konon katanya dia merupakan belajar dan berkecimpung di JKT48. Apa sih sebetulnya yang dinamakan JKT48? Nah, sehingga saya ngundang yang namanya Devi, Halo. anak muda Bali yang ingin memotivasi pemuda-pemudi di Bali untuk menjadi entertainer. Dimana Devi ini untuk bisa membesarkan hatinya, tadi saya kenalkan dia dengan Raffi Ahmad. Siapa tahu dengan dikenalkan Raffi Ahmad, banyak pemuda-pemudi Bali yang ingin bergerak di bidang entertainer, kemudian bisa dimanfaatkan melalui TikTok, melalui IG, dan akhirnya teknologi ini bisa membuahkan hasil untuk memasarkan produk-produk yang ada di Indonesia dan produk-produk yang ada di Bali khususnya. Untuk itu saya tanyakan, apa kabar Devi? Baik Pak Made. Gimana tadi, saya ajak tadi jalan-jalan ke rumah dengan Raffi Ahmad, seneng nggak tadi? Seru banget, seneng banget. Seneng Pertama banget. kali juga kan kesini, tadi dari pagi ke museum juga, lihat-lihat benda-benda yang antik yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Terus di sini juga diajak jalan-jalan di villanya, luas banget, bagus. Jadi kalau dia dulu berkecimpung dan masuk anggota JKT48, sekarang dia ingin memfokuskan di Pulau Bali ini untuk mengembangkan diri sehingga bisa membantu masalah-masalah budaya, khususnya mungkin dalam rangka pembuatan film budaya ya, di Iya. Bali. Saya mau tanya, apa sih sebetulnya, bisa nggak saya dikasih tahu, diinformasikan sesungguhnya JKT48 apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya JKT48 itu singkatan dari Jakarta 48 gitu. Jadi kita itu adalah sister group nih, idol group. Jadi ada girl band, kalau Pak Made tahu girl band, dulu kayak Cherry Bell, kayak gitu-gitu. Nah JKT48 ini beda, kita tuh konsepnya idol group. Bedanya apa sih sama girl group gitu kan? Kalau idol group ini dia berkembang, tumbuh bersama fans. Jadi kita yang tadinya kita nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, tapi sama fans didukung, kita akhirnya berkembang jadi lebih baik lagi. Dan JKT48 ini tuh cabangnya dari yang di Jepang. Kalau di Jepang ada namanya AKB48, Akihabara 48. Kalau di Indonesia JKT48 gitu. Nah, di dalam JKT48 tuh saya dengar katanya banyak diajarkan mengenai dancer ya? Iya, jadi di JKT itu kita punya teater Ya. sendiri. Jadi di teater itu pertunjukannya hampir setiap hari gitu, kecuali hari Senin. Dan selama di teater itu kita nyanyi, kita nari. Jadi kayak mini konser gitu. Nanti ada fansnya datang nonton kayak gitu. Ya, kalau memang siapa sekarang pegang JKT48, siapa? Sekarang dipegang kalau nggak salah sama IDN Media.
Ya, tolong informasikan sama bosnya kalau mau menggunakan tempat saya punya tempat konser di Boleh. Ubud ya, konser untuk dancing dan lain-lain. Juga mungkin JKT48 mulai ditumbuhkan mulai dari Pulau Bali lagi, lebih hebat Iya, lagi kan. betul betul. Nah, di situ mungkin ada semacam peragaan dancer ataupun mungkin apa namanya semacam Fan kayak meeting. apa? Fan meeting. Fan meeting. Iya, Nah, betul. itu. Boleh. Ya. Nanti saya sampaikan ke JOT. Ya, itu loh. Jadi sekarang bagaimana nasib JKT48? Masih aktif atau gimana? Sekarang JKT48 masih aktif. Bahkan kayaknya mau jalan 11 tahun atau 12 tahun. Sekarang saya kurang ngitung ya, tapi masih aktif sampai sekarang. Cuman dulu waktu zaman aku itu kan membernya sekitar 70-an orang, tapi semenjak pandemi kemarin ada pengurangan member. Jadi membernya sekarang 30-40-an mungkin. Oh gitu ya? Iya. Oh ya. Sekarang kegiatannya setelah kamu sempat di Jakarta dulu ya? Betul. Sekarang udah hijrah ke Bali. Iya. Terus kegiatan di Bali, Devi apa aja? Kan dulu waktu di Jakarta aku mulai dari SMP ya Pak Made ya. Jadi SMP sampai kuliah semester 1 gitu. Terus selesai kuliah, aku fokus kuliah, graduate dari JKT48. Terus aku sempat juga kemarin ke Korea untuk jadi trainee idol K-pop. Terus beberapa bulan sempat di Korea, akhirnya balik lagi ke Bali. Nah kalau sekarang aku emang lagi fokus sama online shop aku, itu kayak jualan oleh-oleh khas Bali, karena aku pengen juga makanan Bali dikenal sama orang-orang lain di luar Bali. Terus aku juga lagi fokusin buat studio dance sama. Nah, itu di mana studio dance-nya? Rencananya studio dance-nya ada di Denpasar. Perlu luas berapa studio dance itu? Perlu luas sekitar mungkin cukup untuk 50 orang. 50 orang. Iya. Ya nanti kapan-kapan pakai fasilitas kita untuk latihan. Boleh banget dan Pak Made. 50 orang ya kita lumayan besar kan bisa Iya, dipakai. 50 orang tuh berapa luasnya tuh untuk berapa di lobi hotel segala macam kan bisa dipakai ataupun kita punya ballroom di Ubud itu bisa dipakai. Sebenarnya studio dance itu yang penting ada kacanya, jadi kita bisa mirroring sambil berlatih. Oh, jadi ada cermin. Iya, ada cermin. Oke, jadi kita bisa ngeliat gerakan mana yang bagus, gimana gitu. Itu yang bikin kita tuh bagus ngedance-nya. Kita bisa saja di sini bisa bikin fasilitas. Dan di bawah kan cukup kan dikasih kaca semua. Iya. Boleh. Ya, coba kita karena apa? Sekarang dance ini juga kalau misal dalam sebuah pesta ataupun acara-acara itu memang di panggung memang sekarang masih dibutuhkan. Banyak ya kan? minatnya. Selain misalnya nyanyi atau lawak atau apapun mungkin dancer ini sangat dibutuhkan. Di Bali ada berapa orang yang kalau di Bali Bali? tahu saya ya Pak Made ya, kayak banyak banget grup-grup cover dance. Jadi Bali banyak cover dance K-pop biasanya, Korea gitu. Ada juga dance yang dengan fire itu kan ada kan? Oh ya ada. Terus ada juga dance kontemporer. Tadi Bali juga banyak di Bali. Kamu punya berapa ini grup untuk? Aku belum. Aku mau mencoba. Nah, artinya teman-teman satu grup misalnya 10 orang ada nggak di Bali? Oh di Bali. Aku teman-teman aku banyak di Jakarta Pak Made. Oh ya. Ya udah kembangkan di Bali nanti kita bikin dancing. Iya boleh. Di hotel-hotel ataupun di tempat-tempat umum dan lain-lain sehingga juga JKT48 itu bisa menularkan bakat di Bali juga. Iya. Betul. Kapan rencananya itu? Aku rencananya mungkin akhir tahun ini atau tahun depan. Ya udah, saya siapkan tempatnya di sini. Oh beneran? Ya, kita siapkan tempatnya. Ya pokoknya tahun depan pasti bisa. Tapi kalau memang dance-nya udah sampai 50 orang di hotel kita. Oh gitu iya. Tapi kalau maksudnya kecil-kecil untuk latihan, jadi perlu mirror yang keliling ya? Iya, full jadi bener kayak di satu sisi aja bisa sebenarnya. Kayak gitu. Wah, ini bagus juga nih idenya nih. Jadi selain ada dancer, ada juga apa namanya film, ada juga penyanyi. Nah ini kan sebetulnya bakat-bakat ini sih di Bali itu sebetulnya banyak. Ya. Tapi karena Bali itu pusat teknologi informasinya agak sulit, makanya kita bikin pusat teknologi informasi digital di tempat ini.
Sehingga bisa kita berkomunikasi dari jarak jauh, bisa memproduksi sesuatu, seni dan budaya. Nah, itu kita bisa kembangkan. Bila perlu, belum pernah ada dancer Indomuseum. Oke. Belum pernah. Nah, makanya, loh, kan unik. Indomuseum kita kan besar tadi tuh. Bisa tuh buat dancer di situ. Nah, oke. Sementara kalau memang Desember, saya berikan dancer Indomuseum. Jadi jangan sampai ada kesannya museum horor ya. Jadi kita dancer Indomuseum. Nah, itu bisa dicoba mulai dari sini. Loh, kan belum ada. Iya. Nggak usah dancer, singing in the museum. Boleh sih. Juga bagus kan? Ya kan? Nah, Iya. itu di tempat ini yang cukup luas, kita bisa membuat kreativitas seni. Betul. Di setiap pojok tuh ada kabelnya. Kabel. Nah, sehingga di pojok kita bisa ngobrol. Betul. Nah, bikin video bisa. Berkreasi. Ya, itulah saya bilang tadi dengan kedatangan Raffi Ahmad, saya dapat menginspirasi banyak dari dia, sehingga juga dia terkesan bahwa ya memang program digital ini tidak akan putus sampai di sini dan sudah mendunia. Iya. Terutama di Indonesia ini luar biasa digital ini yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, sehingga dia bisa berkreasi, membuat sebuah acara ataupun membuat sesuatu yang unik, maka diinformasikan kepada masyarakat dan akhirnya mereka dapat uang. Iya. Nah, ini juga merupakan program pemerintah yang bisa dikategorikan menjadi UMKM. UMKM, betul. Nah, itu loh. UMKM itu bukan penghasilan dari membuat produk dan menjual. Dari produk digital itu juga mungkin banyaknya, sangat banyak belum bisa dideteksi oleh pemerintah. Nah, tetapi kalau kita di sini selain membuat digital ini juga mempromosikan Pulau Bali melalui YouTube, melalui film budaya dan melalui museum gitu loh. Keren banget. Jadi gimana kesan-kesan kamu tadi ngeliat museum, kesannya apa? Sebetulnya aku tuh jarang banget ya Pak Madea ke museum. Terakhir kayaknya waktu zaman masih sekolah, study tour ke museum. Terus pertama kali kesini lagi kayak, wah kayak sesuatu yang langka banget, jarang banget dilihat. Dan apa ya, kayak kesannya tuh kayak, wih seru banget nih kalau misalnya orang-orang juga ikutan tahu tentang adanya museum ini kayak gitu. Raffi Ahmad aja mau mengunjungi museum, betul. dia bukan mengunjungi pameran mobil aja loh, mengunjungi museum. Iya. Nah, ini sebagai contoh bahwa artis terkenal juga ingin tahu mengenai budaya-budaya bangsa Indonesia. Betul. Nah, sehingga bisa mengetahui lah, inilah museum budaya Indonesia sebelum ada agama masuk ke Indonesia. Iya. Jadi namanya Museum Primitif Puma gitu loh. Primitif. Terus kesan-kesannya dengan museum tadi, apakah pernah masuk ke museum tribal art seperti ini? Belum. Biasanya museum-museum aku kebanyakan Museum lukisan. lukisan. Betul. Jadi aku kayak, wah kayaknya orang-orang Indonesia juga perlu tahu nih adanya museum kayak gini tuh, bahwa harus dilestarikan kayak gitu. Ya makanya, jadi kita ikut melestarikan budaya, ya karena selama ini kita banyak ke museum lukisan, di Ubud hampir semuanya museum lukisan. Hampir semua lukisan. Yang melestarikan museum budaya itu cuma museum nasional di Jakarta. Itu museum budaya yang artinya yang zaman kerajaan, barang-barang klasik, zaman-zaman. Tetapi ini kan sebelum kerajaan, sehingga kita lihat patung Ganesha pun telanjang, patung apa namanya lain-lain, patung megalitik juga telanjang. Nah, itu transisi dari primitif ke kerajaan. Jadi primitif ke klasik. Nah, itulah yang manfaat tadi saya mengundang Raffi ke Museum Puma, sehingga Raffi itu bisa mengetahui dan bisa menginformasikan kepada masyarakat banyak bahwa museum budaya ini perlu dilestarikan dan perlu dikunjungi oleh masyarakat Indonesia.
Nah kalau ini punah, kapan lagi Iya. kita bisa lihat? Sayang banget soalnya ini kan kayak sesuatu yang emang berharga bagi Indonesia juga. Jadi Iya. kayak menurut aku generasi muda sekarang juga jangan main sosial media yang buat hiburan doang, tapi info-informasi kayak gini juga Iya. perlu seperti itu. Mengenai misalnya mengenai pesawat, Elon Musk, mobil dan lain-lain. Nah, ya perlu juga di samping kita mengenal teknologi canggih, kita juga harus mengenal teknologi zaman dahulu. Iya betul. Mereka juga bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin dibuat hari ini. Warisan budaya. Warisan budaya itu kita perlu lestarikan sehingga kita bisa mengapresiasi seluruh karya-karya anak bangsa zaman dahulu kala. Itu loh. Nah, kalau kamu kan dancing. Nah, karya-karya kalau zaman dulu mungkin tidak ada dancing, tapi tarian budaya Tarian ada. budaya betul. Dulu aku kan masih kecil emang udah dimasukin ke sanggar tari Bali ya, karena orang Bali biasanya wajib bisa Ya. nari Bali. Semenjak dari Bali, tari Bali, aku waktu udah berkembang kayak jadi SMP, SMA tuh malah jadi suka yang dari luar negeri gitu. Tapi kembali lagi kadang mamaku ingetin kayak kamu jangan yang dari luar negeri aja, inget sama budaya Bali juga. Jadi aku kadang panggil temen aku buat ajarin nari Bali lagi kayak gitu. Ya. Kalau dancing apa sih yang yang kamu bisa? Kalau aku dancing K-pop Korea. Oh ya, bisa Iya. nggak contohin sedikit? Nggak berdiri aja nggak apa-apa. Bener nih bisa. Dikit aja nggak apa-apa. Coba gimana Apa sih? ya? Nah inilah artinya seni itu ternyata sekarang seni itu banyak yang digemari dari Korea ya. Betul banget. K-pop kan. Nah, K-pop. kenapa nggak kita coba berkreasi dan kita nggak kalah loh sama orang Korea. Betul, kita juga keren. Coba Ini nggak ada lagu nih. coba dari coba lihat dari HP. Dari HP. Lagi dari YouTube coba lagu apa? Boleh. Ya? Coba. Jadi coba. New Jeans Hype Boy. Jadi, nah inilah kenapa saya ngundang kamu biar orang tahu bahwa dancing sekarang tidak digemari. Kenapa orang Korea aja buat dancing? Iya, Kenapa kita Indonesia juga bisa. K-pop, dia namanya K-pop. K-pop. Kita B-pop aja. B-popin, Bali pop. Bali pop dong, enggak? Ya itu loh maksud saya. Iya. Kita di sini banyak ruangan-ruangan studio. Kita bisa bikin kolaborasi untuk bikin B-pop. Ya kan? Kalau K-pop itu kan Korean pop. Kalau kita tuh B-pop. Bali pop. Bali pop. Boleh, idenya bagus kawan. Ide bagus. Kalau Indonesian pop kan terlalu luas. Iya, betul. B-pop misalnya tariannya seperti Korea tapi pakaian Bali. Oh, boleh. Loh, kan perpaduan ini ya, perpaduan budaya Korea dengan Bali. Kita namakan B-pop misalnya. Oke, coba kita create sesuatu bareng-bareng sendiri. Kita nantikan dancer Devi dari Bali yang sudah melalang buana sampai ke Korea. Dia ingin membuat B-pop. B-pop, Bali pop. Bisa mengalahkan K-pop. Wah, Korean pop bisa kalah dengan Bali pop, B-pop. Devi, jangan deg-degan, ekspresif. Siap. Inovatif, ekspresif, inovatif dan apa namanya lagi agresif. Oh, agresif. Nah, gitu loh. Coba kita nantikan Devi akan membuat ataupun menari dia di podcast Bisa Puisi sehingga banyak orang bisa meniru gaya K-popnya Devi. Oke, silakan. Tepuk tangan. Devi telah meragakan warisan K-pop Korea, tetapi dia akan bercita-cita akan ikut di B-pop. Bali pop. Boleh. Waduh, terima kasih. Ini bukan orang Korea, Devi adalah orang Bali. Dia ingin memperdalam dan mengembangkan
Korean pop, Korean pop ala Korea, tetapi dikombinasi dengan budaya Bali, mungkin namanya B-pop. B-pop. Stylenya Korean tapi budaya Bali. Nah, oke. Terima kasih Devi. Terima kasih banyak Pak Made. Telah menginspirasi Mr. Puisi sehingga dapat sebuah inspirasi lagi. Iya. Untuk mengembangkan seni, tidak hanya di seni puisi, seni suara, dan seni drama, tetapi seni dancer yang kita apresiasi untuk Devi untuk mengembangkan dancer B-pop di Bali. Tepuk tangan untuk Devi.